Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Dan disebut dan di dalam sebuah perkataan hukama berkata awwaluddin ma'rifatullah, artinya permulaan agama adalah mengenal Allah. Maka ma'rifatullah artinya adalah bahwa mengenal Allah yakni mengenal akan af'alnya, asma'nya dan sifat Allah, serta mengenal akan zat Allah yang maha suci, yang laisa kamislihi syai'un. Kadang kita inggan af'al aja belum paham lagi. Af'al Allah maksudnya perbuatan Allah di dalam diri kita dan seluruh alam semesta. Di dalam kitab sifat 20 disebutkan bahwa tidaklah sempurna iman seseorang sebelum mengetahui akan sesuatu yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan harus. Begitu pula dengan Rasulullah atau para nabi-nabi Allah. Dan ketika seseorang hamba ataupun manusia dalam beribadah belum pinandu lagi siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Nah, padahal ketika kita beribadat, ambil contoh sholat 5 waktu atau sholat sunnah, disitulah kita melihat yang paling parah akan af'al Allah, yang terdiri daripada kebesaran dan keelokan atau keindahan di dalam diri kita, di dalam sembahyang, setiap gerak dan diam tiada lain adalah terbit dan timbul atau lahir dari qudratul haq dan iradatul haq. Mulai kita misalnya mengucap usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman atau jamaatan telah, ya kan? Lamunnya makmuman kada boleh dipakai imam, lamunnya imaman kada boleh dipakai makmum. Tapi kalau jamaatan, imam boleh, makmum pun boleh. Mulai dari gerak hati, yaitu wajib berniat dalam hati. Kalau usolli kan kada wajib, ini membantu aja. Artinya kada sah niat itu kalau kada ada gerak hati ini
Masalah imbi'ats hati atau hadithun nafsi ini sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita. Intinya andaknya niat dalam hati. Ketika Allahu Akbar ujar muntung, nah disitulah kita menyebut qasad, ta'arud dan ta'yin. Artinya menyengaja sembahyang, sahjaku salat. Nah, usolli itu artinya sahjaku atau sengajaku salat. Kemudian ta'arud menyebutkan fardunya, dan ta'yin menentukan nama dari salat itu. Gerak hati niat, kemudian gerak mulut mulai dari membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebab ini rukun. Kemudian gerak awak pulang ketika berdiri betul atau ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ini gerak ngarannya. Dan diamnya kita pang di mana? Di tumakninah, walaupun sekedar membaca subhanallah. Gerak dan diam yang timbul di awak kita, disitulah jalalullah, kebesaran Allah. Nah, jadi kita jauh-jauh melihat. Lalu di mana pula keelokan dan keindahan? Sesuatu yang aridi atau yang mendatang, seperti kita berwudu mesti ada banyu. Nah, ini nikmat-nikmat seperti banyu atau baju, lamunnya kada babaju kelihatan aurat, sahlah sembahyang, kada sah. Nah, ini kenikmatan yang datang bukan dari diri kita tapi menolong kepada kita. Atau misalnya kita bacaan apa tadi, zikir 7 laksa bertasbih, lamunnya berhitung bertangan ngalih. Nah, ini pun aridi. Atau kita berminyak harum, nah malamnya minyak harumnya nek. Atau kita berkopiah, berbolang, berbaju yang dipakai di dalam sembahyang. Makanya ujar Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah atau pakailah perhiasan-perhiasan kalian di ketika hendak ke masjid, hendak ibadah. Pokoknya urusan ibadah habis akan nang larang-larang kan jadi masalah. Sebab itu disuruh. Kita ni kadang sudah besaruan lalu nang jam nang paling harat dipakai, baju nang paling harat, padahal nang disuruh hendak ke masjid nang bagus-bagus, hendak ke masjid. Karena itu adalah jamalullah, keelokan Allah yang kita lihat dalam diri kita. Dan yang lain-lain yang dipergunakan daripada dunia ini yang menolong di dalam ibadah. Kendaraan ya kan, sandal, apalagi payung lamunnya haratan hujan, kacamata lamunnya kada kacamata kada jelas bisa terujuk kena kendaraan. Semua yang mendatang dari nikmat, disitulah jamalullah. Alhamdulillah. Dan ketika jalalullah dan jamalullah ini bersatu, artinya dunia lawan awak kita nih dipakai gasan ibadah, disitulah kita melihat kamalullah, kesempurnaan nikmat yang diberikan kepada seorang hamba. Pahamlah sudah. Artinya kita ini luar biasa nikmat. Cuman kadang kita kurang menghargai. Bahwasanya kita ini masya Allah, ikam ini jar Allah aku pilih sudah.
Di antar nang 1000 tinggal 300 ya malam nih ya. Alhamdulillah istiqomah. Belum lagi kita merasakan di dalam ibadat itu nikmat. Salah satunya apa? Haratan berzikir barang kada keingatan lawan masalah di luar dulu. Haratan sembahyang, haratan di masjid barang hati kita ini tenang ya kan. Nah ini. Sebab saking sulitnya kita menghindar dari 4 golongan musuh-musuh kita. Dari kawan yang kada cucuk, dari kesibukan dunia, atau dari jin dan setan, atau mungkin dari dalam nafsu kita sendiri. Nah ini saking hebatnya musuh kita ini. Kadang-kadang di masjid pun dirasukinya, di otak dan di hati kita. Keganangan masalah di luar, padahal haram hati kita. Ingat ketika berada di dalam rumah Allah akan selain dari Allah. Ketika Allahu Akbar, apa tuh iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bujur gerang jur Allah Ta'ala, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Cuman kadang perasaan kita masih merasa memiliki. Nah di sini. Jadi kadang masalah itu timbul dari diri kita seorang. Maka dari itulah mengenal Allah dengan af'alnya. Dengan af'al aja dulu. Ini kalau kita kupas, kalau kita bongkar, di mana kita melihat af'al di dalam diri kita. Ketika beribadat, di situ ada jalalullah, kebesaran Allah. Diandak dalam diri manusia yang hina ini, bahkan keelokan, keindahan af'alnya. Maka dari itu di dalam ayat yang menyebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, selagi kami akan perlihatkan tanda-tanda kami. Nah itu garis miring tanda-tanda kebesaran, keelokan, kekayaan, apalagi itu kealiman, keperkasaan, kekuatan, kerajaan, seberataan. Fil afaq, di seluruh alam semesta, wa fi anfusihim. Wa fi anfusihim di mana? Him itu kembali kepada manusia yang beriman, yang sudah dibukakan akan eloknya, indahnya af'al Allah. Nah karena lamunnya tauhid ini kada kuat, sangka jahat masih ada di hati. Lamunnya tauhid ini kada kuat, bahiri masih aja lagi. Padahal nikmat kita ini masya Allah luar biasa sudah. Kalau tauhid ini kada kuat, tawakal masih beguyang lagi. Nah. Kalau tauhid ini kada kuat, meminta kada serius sebab merasa jauh lawan Tuhan. Kalau tauhid ini kada kuat, solehnya, baiknya di tengah orang banyak haja, imbah sudah seronganan harus batilanjang sekalinya, mongol bener. Padahal malaikat kiraman katibin kada pernah guring. Ya kan? Apa jar Nabi, ittaqullah fi sirri wa alaniyah. Nengaran bertakwa itu fi sirri, di dalam kesendirian dan di tengah orang banyak. Kenapa? Sebab kada kuat tauhidul af'alnya. Makanya apa kita hendak bujur beribadat.
Lamunnya ma'rifatul af'al aja belum tuntung lagi. Belum lagi kita mengenal akan asma'nya, kemudian sifat bahkan zatnya yang maha suci. Maka duduklah untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini di dalam duduk kehambaan, tetap merasa fakir. Fakir ini kada ada bisi apa-apa sudah ya. Antumul fuqara wa nahnu aghniya. Kalian ujar Allah kada ada nang sugihnya, wa nahnu aghniya, dan kami nang sugih. Nah ini. Kemudian duduk di doif, kita ini kada ada bisi daya. Sekalinya kawa berdiri, kawa berjalan, berarti ditolong oleh Allah, dikuatakan oleh Allah. Duduk lagi di jahil, jangan sampai ada merasa di dalam diri berisi ilmu walaupun sedikit. Ayuh guru melajari kada jadi masalah, cuman simpan di dalam ingatan kita, hafal nih artinya, jangan masuk ke dalam hati kita, maksudnya masuk sehingga kita merasa memiliki akan ilmu itu. Sebagian daripada guru murabi mursyid ada yang ekstrim mendidik muridnya ini supaya jangan merasa berisi ilmu, tuntung memondok. Ujar sidin buang kitab ikam berataan nangai sidin. Ada tuh ekstrim mana sidin hendak memberasihi murid. Alhamdulillah maasi nang murid buangnya imbah dibuang timbul laduni. Sakalinya kitab nang dibuang tuh hafal berataan. Memorinya apa ngarannya tuh kada lelet lagi, napa tuh komputernya kada rusak lagi. Sebab sebujur-bujur ilmu adalah fisudur la fisutur. Kemudian tetap duduk di mana setelah doif, setelah fakir, doif dan jahil, duduk di dalam kehinaan. Haratan sugih tetap sederhana, haratan alim tetap sederhana, ya kan? Haratan berkuasa tetap sederhana. Pun juga ketika miskin, jangan dilihat akan kemiskinan kita. Makanya satu hadis Rasulullah SAW, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara ujar Nabi adalah yang di pertengahan. Sugih benar, santai aja orangnya. Mau aja duduk di warung mementol aja. Padahal rekening triliunan nih, masya Allah. Orangnya pulang miskin, jangan tapi ditampayakan. Jangan sampai dengan kemiskinan kita lalu mengharap orang lain, jangan. Wajib kita mandiri, sebab kita punya Tuhan yang paling kaya raya. Masya Allah. Wa qala ba'dul arifin man lam yakun nasibun min ilmil gaum yukhafu alaihi su'ul khatimah. Na'udzubillah. Berkata sebagian orang arif yang sudah mengenal akan Allah, barang siapa yang tidak adanya baginya ilmu gaum, yaitu ilmu membersihkan hati daripada sifat-sifat yang menghalang untuk kita, itu tadi melihat indahnya af'al Allah, yaitu ilmu tasawuf, maka ditakutkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Cari waktu kita supaya duduk di majelis yang di situ kita melihat aib diri kita, melihat kekurangan kita, melihat bahwasanya kada jauh-jauh mencari musuh nih Israel, dia Israel nang dilaknat, awak seorang nafsu kita nih merajalela, penjajah nang di dalam diri kita nih. Padahal Quran bisa sudah membaca, ada pulang ijazahnya
dalail, ada ijazahnya salawat, mah bilang sapalestekan bisa salawat. Mulai guru anu, mulai habib anu, cuman kada tabaca juga. Nah, jakanya tabaca tuh kudu lawas aja boleh 6 bulan aja jadi wali pian. 6 bulan aja. Ayo. Apalagi sudah 10 tahun. Nah ini Masya Allah, Dato kadada datang ke rumah, kenapa aja Dato bilang rigat bener rumah. Nah mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan dengan barokah Nabi kita Muhammad SAW ada rasa hati kita untuk selalu melihat kekurangan diri kita. Allah masih memberi kita umur, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk lebih mengenal lebih dalam akan bagaimana sebenarnya, siapa sebenarnya Tuhan kita. Mudah-mudahan harapan kita dengan barokah Nabi kita Muhammad SAW, berkat guru-guru kita, berkat para aulia Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan walaupun kada banyak, setitik demi setitik, yaitu ma'rifat yang benar-benar khalisah, yang benar-benar bersih, dan mahabbah yang benar-benar suci daripada Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.